Ya, udah lama gue nggak bikin video review panjang lagi, dan kali ini gue mau review salah satu figur yang baru nyampe di gue, yaitu ST04 Megatron atau KO dari produknya Hasbro, yaitu Studio Series 86 Megatron. Sebenarnya figur satu ini gue udah tunggu dari lama karena gue punya Optimusnya, tapi karena Studio Series 86 Megatron ini buat gue masih cukup pricey dan emang langka kalau cari di Indonesia, jadi gue memutuskan untuk nunggu KO-nya aja. Sebenarnya gue berharap ini KO yang bikin MD sih, karena garapan dia tuh bagus. Contohnya Optimus ini yang pernah gue review kemarin, tapi kayaknya emang ini MD habis kena grebek ya dari Hasbro, jadinya dia udah kapok gitu. Jadi ya udahlah, apa yang ada gue ambil gitu. Kita langsung bahas aja dari figurnya. Dalam kotaknya itu ada Megatronnya sama dua aksesoris terpisah ini. Ada Energon Sword-nya, pedangnya Megatron, sama satu lagi yaitu Megatron dalam bentuk mode pistolnya. Ini kalau kalian lihat ada emblem Decepticon-nya, ini gue yang nempel lah. Jadi kalau kalian beli, ini aslinya polos gitu. Oh ya, BTW ini bangku dari Blockis ya, bukan dari ST04. Sama kalau aksesoris yang nempel di figurnya ada Fusion Cannon sama back cannonnya ini, atau meriam punggungnya Megatron. Oke, gue bakal bahas aksesorisnya satu persatu. Yang pertama ada Energon Sword ini, dia bisa dipisahin. Jadi dia bisa dipisahin mata pedang sama gagangnya. Jujur untuk aksesoris yang ini dia susah buat dipasangin di tangannya Megatron. Agak serem aja gitu kalau mau ditempelin ke tangannya ini. Saran gue kalau kalian emang takut banget buat maksa ini pedang masuk ke tangannya, mending kalian coba hair dryer bagian pedang atau tangannya, atau dua-duanya kalau mau lebih aman. Jadi biar masuknya tuh lebih gampang gitu. Abis itu ada Megatron dalam mode pistolnya ini. Menurut gue ini aksesoris yang oke. Dan kalau kalian punya karakter Decepticon lainnya atau karakter apapun, mau makein Megatron dalam mode pistolnya, kalian bisa pakai aksesoris yang ini. Cuma kalau ini dipakai ke Megatron sih ya aneh aja, masa Megatron pakai dirinya sendiri gitu. Ada dua dong Megatronnya. Oh ya, dua aksesoris tadi bisa ditempelin di punggungnya ini ya. Punggungnya ini bisa buat weapon storage, satu buat pistolnya, satunya buat pedangnya. Berikutnya kita langsung bahas ke figurnya aja. Kalau dari figurnya ini dia emang bener-bener 1:1 sama Hasbro. Kalau dari improvement menurut gua nggak ada. Ini pure bener-bener lebih murah aja. Jadi kalau kalian ngarap ini ada catnya lebih bagus, lebih detail, atau ada engineering yang diupdate, nggak ada. Ini tuh bener-bener nol improvement. Kalau menurut gua pembeda yang paling kelihatan itu, selain dia nggak ada logo Decepticon-nya ya, BTW ini gua tambahin sendiri. Paling kelihatan banget itu ada di head sculpt-nya. Matanya dia lebih sipit, dan alisnya itu dia warna silver. Dan ini warna alisnya udah gua cat warna hitam biar lebih akurat sama kartunnya. Satu lagi menurut gua pembeda yang masih cukup kelihatan itu ada di bagian kaki. Kalau punya Hasbro, sepenglihatan gue dia warnanya itu sebenarnya masih warna biru. Cuma kalau ST ini entah kenapa dia juga warna biru. Entah kenapa warnanya nggak dibenerin jadi abu kayak kartunnya, tapi dibikin biru, tapi birunya tuh lebih nyala gitu. Tapi setelah gue pegang dan gue lihat langsung, sebenarnya masih wajar-wajar aja gitu. Kayak warnanya tuh nggak nabrak-nabrak banget. Masalah akurat atau enggak, emang kurang akurat. Cuma gue nggak peduli. Terakhir, pembeda keseluruhan ST ini sama punya Hasbro adalah dia itu ada beberapa nope mark yang masih kelihatan atau bahkan kurang rapi. Tapi menurut gue masih sangat tolerable karena ini kan barang KO. Gue pun juga punya banyak mainan KO yang nope marknya tuh masih kelihatan gitu. Bahkan mainannya Hasbro aja kadang masih kelihatan nope marknya gitu. Jadi ya masih bisa dimaklumi. Kalau dari kualitas plastik, jujur gue ngerasa ini agak ringkih. Gue nggak tahu nih seringkih apa karena gue nggak berani nyoba-nyoba gerak-gerakin dengan keras. Gue sangat-sangat berhati-hati untuk gerak-gerakin atau bahkan transformasi karena gue pernah ngeliat salah satu foto di forum pertama kali muncul, itu lengannya ada yang patah, jadi gue parno aja. Satu lagi aksesoris yang perlu kalian perhatiin adalah back cannon yang ada di belakangnya ini. Karena back cannon yang di belakang ini, kalau ditempel di punggungnya Megatron, dia ini loose banget. Ini punya gue udah gue kasih power glue biar jadi lebih seret. Aslinya nih kalau nggak dikasih power glue, sumpah kayak baling-baling. Lu mau mainin puter-puterin juga dia bakal muter kayak baling-baling. Ini perbandingannya dengan leader class MD005 Optimus. Abis itu ada Studio Series Brown ukuran deluxe. Kalau ini sama RC Studio Series 86 juga ukuran deluxe. Kalau ini sama Blockis Classic Class Optimus. Terakhir ini perbandingan sama Blockis Defender Hot Rod. Sekarang gue mau tunjukin artikulasinya dari figur ini. Yang pertama, untuk kepalanya ini dia bisa nengok ke atas dikit, nunduk ke bawah dikit juga, bisa muter 180. Wait, ups. Nah, untuk tangannya dia ini punya join yang ala-ala ratchet gitu. Jadi kalau dinaik tuh ada tet tet
Nah, cuma ini agak keras, tapi kita punya ratchet joint ala-ala gini, oke lah. Tangannya bisa tadi muter, sama bisa samping, tipos. Untuk elbownya dia bisa 90 derajat lebih. Dia nggak punya double joint elbow. Sikutnya juga bisa muter. Lalu untuk tangannya dia jarinya punya artikulasi. 3 jari ini nyambung dan 2 jari ini nyambung. Yang gue suka dari figur yang jarinya bisa artikulasi itu pas tangannya ngepel dia nggak ada bolongannya gitu loh. Jadi gue cukup kasih nilai plus untuk yang satu ini. Selanjutnya untuk kakinya dia bisa naik segini, bisa mundur segini juga, ditekuk ke belakang juga sejauh ini. Kakinya kalau mau dibikin split juga bisa. Dia punya ankle pivot, bisa miring banget karena buat transformasi. Bisa turun, bisa naik. Ya, karena transformasi sih ini. BTW dia nggak punya ab crunch, jadi pakai artikulasi kaki kalau mau nunduk. Sama terakhir badannya bisa muter. Tadi gua ada satu artikulasi yang kelewat, yaitu butterfly joint di tangannya ini. Jadi dia bisa maju sama bisa mundur. Kita bakal bahas transformasinya, tapi sorry banget gue nggak bakal tunjukin transformasinya di video ini karena ini figur susah dan ribet kalau gue transformasiin. Takutnya kalau misalnya gue transformasiin di depan sini malah nggak kelihatan. Jadi kalau kalian mau lihat transformasinya yang lebih jelas, gue udah bikin video pendeknya. Kalian bisa langsung nonton aja. Gue kasih linknya di atas sini atau lu buka profil gue, bebas lah cari. Dan habis ini gue bakal bahas mode tanknya. Ya, ini udah kelar gue transformasiin buat Megatronnya. Intermezzo dikit kenapa dia jadinya tank bukannya pistol, karena di Amerika itu ada regulasi buat bikin mainan nggak boleh mirip sama senjata. Contohnya jadi pistol, jadi AK-47 atau apapun yang bentuknya firearm atau senjata. Jadi Hasbro nggak bisa bikin akurat Megatron jadi bentuk pistol, diakalinnya jadi tank ini. Oke, untuk tanknya ini menurut gua dari engineering aslinya cukup impresif. Dari mode robotnya aja clean gitu, tapi bisa jadi tank yang lumayan bulky gini, menurut gua impresif. Artikulasi di tanknya ada senapannya ini. Menurut gua artikulasinya itu agak janggal karena kalau tank kan senapannya muternya di tengah gitu. Ini tuh dia karena porosnya di belakang, jadinya dia muternya gini. Nah, pas ke belakang itu dia lucu aja. Tapi nggak apa-apa kan, ini karena transformasi gitu kan. Sama gue bingung ini antara emang terlalu naik jadinya ada gap. Ya nggak tahu lah, namanya mainan kayak QC-nya kan beda-beda. Ngerollnya sih bukan dari roda menurut gue, nyeret aja gitu. Mungkin karena ini gua ada part yang terlalu turun atau gimana, bodoh lah, gue nggak ngerti. Mungkin kalau punya orang lain bisa beda-beda karena QC-nya barang KW kan kadang kan nggak selalu sama gitu. Terus di samping sini ada weapon storage, kita bisa tempelin pedangnya. Untuk pistol Megatronnya ini ada di atas. Ya, overall dari bentuk tanknya ini dia masih oke banget. Kalau dari belakang emang kelihatan beda karena ini kan bagian kakinya dia tadi yang warna biru, yang mana beda sama keseluruhan badannya yang warna abu. Jadinya warnanya nyala sendiri gitu, agak janggal sih menurut gua. Mungkin kalau kalian matanya gatel atau OCD bisa repaint aja abunya samain, terserah. Untuk bagian belakang ini masih kelihatan kaki, tapi setidaknya ini nggak sekelihatan punya WFC Megatron yang belakangnya tuh ada kaki banget gitu nongol di belakang. Ini dia bisa diumpetin di ke bawah. Dan menurut gue ini jauh lebih rapi. Terakhir untuk senapannya ini, lobangnya ini, gue nggak tahu ya. Ini gue ada blast effect, tapi nggak bisa dipakein di senapannya ini karena bisa sih, cuma dia nggak nempel gitu loh tuh, ngegantung doang. Nah, dia nggak mau nempel intinya aja. Aslinya Hasbro begini atau ya harusnya enggak sih, masa goblok banget anjir kalau Hasbro bikin nggak bisa masuk blast effect. Menurut gue figur ini yang gue beli seharga 300 lebih dikit dengan segala kekurangannya, menurut gue masih bisa dimaafkan karena kekurangannya itu kekurangan minor yang biasa gue alami kalau beli figur KO, entah karena numarknya banyak, nggak rapi, atau artikulasinya keras. Itu masih bisa gue maafkan dengan harga 300.000. Apalagi Megatron yang satu ini moldnya itu menurut gue yang paling rapi dibanding pendahulunya yang roda tanknya sampai kelihatan di belakang jadi backpack. Menurut gue Megatron yang satu ini sangat proporsional, akurat dengan kartun jiwannya. Tanknya juga rapi. Menurut gue secara figur ini Megatron sangat bagus. Gue pajang di samping Optimus juga jadi makin keren. Kalau kalian cari Megatron dengan skala Studio Series yang bentuknya proporsional, akurat, kalian sangat gue rekomendasikan ambil yang satu ini. Tapi kalau kalian mau
Megatron yang bisa kalian mainin transform bolak-balik dengan nyaman, menurut gua nih masih kurang cocok karena yang udah gue jelasin tadi, artikulasinya agak keras, bahannya agak ringkih, bisa jadi juga kalian dapat QC yang bener-bener hancur, jadi kalian baru tarik tiba-tiba patah, nggak ada yang tahu. Kalau kalian mau carinya buat transformasiin, saran gua cari yang Hasbro-nya aja. Sekian review gue untuk ST04 ini. Kalau kalian mau beli sekarang barangnya udah ready, nggak perlu PO lagi. Kalian bisa beli di Inspektur Wijay atau di 389 Store. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Kalau kalian mau nanya diskusi boleh langsung di komen aja. Bye.